silakan. Oke, makasih Bang Abuya. Ya, begini loh Bang, ajaran kasih. Tuhan di situ dikatakan dia menetapkan 12 orang ini untuk menyertai dia dalam pelayanan. Tetapi ada satu yang namanya Yudas. Ternyata Yudas ini adalah bendahara dari 12 murid ini. Dia pemegang keuangan. Nah, dalam perjalanan, Yudas ini ternyata punya hati yang mudah berubah. Karena pemegang keuangan. Dan hatinya berubah ketika sudah pegang uang. Nah, akhirnya dia punya pemikiran untuk supaya dia boleh dapat uang, dia menjual Yesus. Nah ini, karena hatinya berubah, tentu Tuhan tidak salah memilih. Dia menjadi muridnya. Namun hatinya berubah ketika dia sudah memegang uang. Begini Pak. Akhirnya menjadi keinginan dia. Nah, dia tidak lagi sejalan dengan tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan adalah membebaskan umatnya dari segala dosa. Pemberitaannya harus terus diberitakan. Supaya semua yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua ambil ini sebagai target. Tetapi Yudas akhirnya dipakai kuasa gelap. Hatinya berubah ketika dia mementingkan dirinya sendiri. Ada yang bilang Yudas. Oke, makasih Bang Abu ya. Ya Pak Pendeta. Bang Dalbo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siap. Lanjut. Pembahasan berat ini. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Kang Ajaran Kasih, barangkali Abang Da Jibril ingin masuk. Cuman Ikhwan Fillah yang ada di bawah, sekali lagi bantu di tap-tap layar ya saudaraku semuanya, biar komalnya kuat tidak rungkad ya. Dan untuk oten-oten yang mau naik, yang bisa diskusi secara kondusif, typing saja di bawah, saya Kristen gitu, biar saya naikkan. Silakan Kang Ajaran Kasih atau Abang Da Jibril mau masuk dulu, silakan. Ini VP serius kabur. Serius Bang Da, kabur Bentar, lagi dia. saya tambahkan sedikit karena Tadi udah open cam loh. Assalamualaikum, Ustaz Atta. Tad, Waalaikumsalam. Saya tungguin bentar lagi, kalau nggak ada memang udah turun. saya boleh tambahin sedikit karena Ya Pak Bang Da. karena saya lihat di typing nih banyak yang bilang mana data-data gitu ya. Maksudnya saya bilang tadi yang disebut iblis itu justru sama Yesus itu Petrus gitu ya. Saya mungkin kasih tambahin data lah. Silahkan. Boleh ya. Bentar. Oke. Dalam Matius ya 16 ayat 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Jadi itu datanya ya. Jadi secara langsung gini, maksudnya secara eksplisit Yesus nggak bilang justru Yudas ya yang maksudnya iblis ya. Tapi kalau di dalam Alkitab yang dibilang, yang ada perkataan Yesus tentang iblis itu kepada Petrus justru, bukan kepada Yudas. Walaupun ya dalam pengkhianatannya ya Yudas juga dirasuki iblis juga gitu ya. Tapi kalau yang secara eksplisit Yesus berkata itu kepada Petrus ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, silahkan Kang Ajaran Kasih. Oke, jadi dua-duanya sudah mengaminkan ya, memang Yudas iblis menurut pendeta Yunus gitu kan, tetapi Pak Juang mengatakan Petrus. Bagi saya ambil dua-duanya gitu, dua-duanya iblis gitu, karena menurut Yesus begini memahami tadi ayat ya, yang saya sampaikan. Kenapa Yudas? Saya setuju dengan pendeta Yunus, tapi pendeta Yunus pun saya akomodir ya, bahwa memang Petrus juga iblis. Jadi ada dua iblis, berarti menambah wawasan saya bahwa memang ada disertai dua iblis. Kita kalau baca Yohanes 13 ayat 27, ini jelas ya. Ada kata Yudas, ini ada Yudas ini. Oh, Yudas tidak eksplisit, ini eksplisit ini, Yudas ini. Ya terbantahkan ya, berarti betul pendeta Yunus mengatakan Yudas itu bisa diterima sebenarnya. Petrus juga tidak bisa ditolak.
Ya, di sini dikatakan, dan sesudah Yesus menerima roti, ia kerasukan iblis. Yudas ini bang, ada berarti secara eksplisit ya, jelas ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Kita kan berpikir, orang cerdas pasti akan berpikir, yang Yudas lakukan ini sudah berlangsung atau belum? Tentu sepakat semuanya bahwa Yudas belum melakukan tentang pengkhianat ini kepada Yesus. Dia baru dibisiki atau dirasuki. Tetapi apa jawab Yesus? Nah, ini saya menguatkan narasi saya bahwa Yesus ini punya karakter sama dengan iblis. Tapi jangan salah teman-teman muslim, bahwa kita berbicara tentang Yesus yang lain bukan kepada Yesus alaihissalam ya, yang kita imani sebagai Yesus yang memang utusan Tuhan. Di sini Yesus yang dari Yunani kita bahas seperti ini ya. Di sini, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Ini kalimat apa? Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ini kita akan bisa menyimpulkan ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah. Yudas baru dibisiki, tapi Yesus sudah tahu. Tetapi apa? Mengapa Yesus memilih Yudas, bahkan memerintahkan Yudas untuk mengkhianati dia? Coba. Padahal Yudas belum mengkhianati. Tetapi perintah sudah ada. Sabar dulu ya. Oke. Jadi di sini sudah ada perintah. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini perintah Yesus. Yesus memerintahkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iya betul. Yesus memerintahkan Yudas untuk apa? Melakukan pengkhianatan kepada dia. Malah dikatakan dengan segera. Berarti betul saya bilang bahwa Yesus ini adalah Lucifer itu. Karena Lucifer tidak mungkin itu berbicara kebaikan. Dia akan berbicara keburukan, pengkhianatan. Dia akan menyetujui sesuatu atau seseorang untuk melakukan pengkhianat. Bahkan memerintahkan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perintah. Oke, tadi kita lanjut sedikit lagi bahwa tadi itu benar Yudas ada ya, berarti betul bahwa ia tadi itu memilih kemudian menetapkan 12 orang, 2 di antaranya iblis untuk menyertai Yesus dan diutusnya memberitakan Injil. Karena apa? Yang satu ini adalah tentang Petrus, ya kan? Petrus di Matius 16 ayat 23, saya sudah ada sebenarnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukanlah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nyalah iblis, apa yang dipikirkan. Mungkin kalau Jawab ya. Oke, thank you Bang udah kasih ayat itu ya. Justru itu menurut saya itu menguatkan saya. Tapi ini pandangan kami ya sebagai Kristen. Izin Teman-teman. sebentar, Pak Pejuang izin sebentar, saya terpental. Iwan pilih di tap layarnya ya. Aduh berat kali kau malah goyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Temon. Gara-gara Kang Temon ini jadi berat ini. Iya, sengaja saya datang ke sini biar berakhir komal. Siap Iwan Lanjut pilih ya. Di bantu tap ya udah. guys, yang di bawah sama bantu follow juga, ini akun baru. Saya izin tidur di sini boleh nggak, Kang Abu ya? Lanjut kontrakan. Mohon lanjut. Silahkan Pak Pejuang, silahkan. Oke, selanjutnya. Jadi ayat yang disampaikan oleh teman muslim tadi itu justru menurut saya menguatkan saya ya sebagai Kristen. Karena tadi saya jelaskan ya, kenapa Yesus bilang Petrus itu iblis? Karena dia berusaha menghalangi salib itu ya. Nah, kami percaya bahwa salib itu adalah kehendak Tuhan. Ketika Petrus bilang di situ ya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maksudnya ini penderitaan salib itu ya. Nah, saat itulah Yesus bilang, "Nyahlah iblis, engkau batu sandungan." Karena Petrus berusaha untuk menghalangi salib itu. Dan sebaliknya ya, ketika bersama dengan Yudas, dia dirasuki oleh iblis. Tapi Yesus gak bilang kau iblis, tidak ya. Tapi justru Yesus bilang, ya udah, apa yang mau kau lakukan, lakukan. Karena kehendak kehendak Tuhan yang terjadi itu adalah salib, begitu ya. Sehingga ketika Yudas bilang
Yudas dirasuki oleh iblis, Yesus bilang, kau mau jual aku, lakukan. Gitu. Karena kehendak Tuhan adalah salib. Kayak gitu ya. Kalau Petrus justru dia mau menghalangi salib itu. Jauh-jauh kiranya. Kalau baca Matius 16 ya, kalau teman-teman mau baca. Ya, itu jelas penderitaan. Makanya Yesus bilang, enyahlah iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Ya kan? Karena Petrus berusaha menghalangi. Yudas justru menjadi pembuka ya, jalan untuk salib itu. Lakukan. Makanya Yesus bilang kayak gitu. Nah, itu iman kepercayaan kami. Oke, Pak Pejuang, saya harap Anda tidak terlalu lama. Kenapa? Karena narasumbernya Pak Pendeta. Anda percayakanlah kepada Pak Pendeta. Masa sih Anda jemaat nggak percaya pendetanya? Bahaya ini, bahaya. Ya. Kalau kami di Kristen itu sama ya, mau pendeta atau apapun sama. Oh, sama. Siap. Karena Oke. gini, kitab itu dibagikan kepada kami untuk dipelajari bersama ya. Tidak ada derajat yang lebih tinggi. Apakah pendeta derajat lebih tinggi? Tidak. Menurut saya tidak ya. Sama. Di hadapan Tuhan kami sama. Begitu. Oke, siap. Tapi Pak Pendeta mungkin lebih paham kan, karena sekolah STT. Bener gak Pak Pejuang? Atau sama aja? Enggak juga sih. Saya juga banyak belajar sih gitu ya. Enggak harus STT itu kan formal. Itu kan formal gitu ya. Selama kita mempelajari, kita mau belajar, menurut saya tidak ada yang membatasi kita untuk bisa bersaksi tentang Yesus. Oke, siap. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Oke, makasih Bang Auya, makasih Bang Pejuang. Ya, dikatakan bahwa ayat 27 ini Yohanes 13 ayat Yohanes 13 ayat 27 dikatakan dan Jangan lupa mic Pak Pendeta. lanjut. Baik, terima kasih Bang Abu ya. Iya. Yohanes 13 ayat 27 dan sesudah Yudas menerima roti itu kerasukan iblis dan maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak perbuatlah itulah segera. Artinya bahwa memang waktunya sudah sangat dekat karena mereka akan masuk dalam istilahnya perjamuan Paskah ya, Paskah. Nah, waktu Paskah akan dekat dan besoknya dari penyerahan itu waktunya Paskah anak domba. Makanya anak domba Allah harus diserahkan untuk disalibkan untuk semua orang percaya, Matius 28. Karena waktunya sudah dekat. Jadi waktu mereka perjamuan itu kan perjamuan terakhir. Besoknya adalah Paskah. Anak manusia harus diserahkan kepada ahli-ahli Taurat untuk dihukum dan disalibkan. Jadi waktunya sudah dekat. Ya, makanya Matius 20 ayat 17 ketika akan diserahkan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya sendiri berkata kepada mereka, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam dan para ahli Taurat dan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya diolok-olok dan disesat, disalibkan dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Ini mereka akan masuk ke Yerusalem dan mereka masuk diuluk-ulukan dan pada akhirnya waktunya dia diserahkan dan kematiannya anak manusia ini datang bukan untuk dilayani melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi jelas bahwa apakah ada peran iblis? Ya, artinya iblis mendekati hal itu. Iblis juga tahu kalau Yesus menyerah, maka pasti iblis menang. Tapi kalau Yesus menolak untuk disalibkan, iblis senang. Tapi kalau Yesus menyerahkan nyawanya untuk disalibkan, maka tebusannya yang menang. Gitu lah. Makasih Bang Abu ya. Iya Pak Pendeta.
Sebelum ke Kang Pejuang, barangkali Pak Dalbo ingin masuk menanggapi. Kelarkan dulu dengan ajaran kasih Oke, terima kasih. supaya enak. Kalau saya ini tambah ini perpuluhan apa ya? Oke, saya sedikit lagi mungkin nanti dilanjut oleh guru gunda-gurunda. Jadi apa yang saya narasikan berdasarkan data-data itu, ya saya tampilkan berdasarkan data, semua tidak ditolak ya, malah diaminkan. Karena di sini ketika Yesus mengatakan ketika Yohanes 13 ayat 27 malah diaminkan bahwa ini untuk segera penyaliban. Berarti betul Yesus menggunakan tangan-tangan iblis dalam penyaliban. Itu kita bicara penyaliban, mungkin dilanjut yang lain. Kita tetap fokus kepada bahwa Yesus menggunakan iblis. Betul ya di sini bahwa dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perintah. Yesus memerintahkan. Malah diperkuat oleh pendeta maupun pejuang ini untuk segera penyaliban agar supaya terjadi. Jadi memang di sini peran iblis yang selalu di blow up oleh teman-teman Muslim bahwa karya penyaliban ini adalah karya iblis. Betul, karena memang di sini malah perintah dari Yesus, ya kan? Jadi penyaliban itu sebenarnya yang menebus dosa ini adalah karya iblis. Ya memang berjasa di sana ya. Karena apa? Dikuatkan juga bahwa iblis-iblis yang dibilang iblis maupun Yudas maupun Petrus ini akan menjadi hakim juga kan nantinya. Tidak akan masuk neraka dia. Karena apa? Dikatakan di sini di Matius 19 ayat 28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta. 12 tahta, nanti, sorry, bukan Ustaz tahta nih ya, sorry. Bukan Ustaz tahta, sorry. Jadi 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Siapa 12 suku Israel itu yang tadi itu ya termasuk 12 murid itu. Jadi akan jadi hakim. Nah ya kan seperti itu. Memang sebenarnya tidak akan masuk neraka mereka ini. Seharusnya kalau menurut narasi ini, dia ini akan masuk surga. Yudas tidak akan masuk neraka gini. Ini pernyataan Yesus. Apakah Yesus lupa atau sedang meralat kalimatnya bahwa mereka iblis di sini ya. Jadi di sini. Lalu bagaimana yang dua itu jelas Yesus mengatakan iblis yaitu Yudas dan Petrus. Kemudian bagaimana yang 10? Nah, dalam yang 10 nih yang terakhir mungkin dari saya, ternyata yang 10 nih adalah iblis juga gitu loh. Menurut Yesus ya. Kita pakai data ya. Kalau tadi clear menyebut nama spesifik Yudas dengan Petrus, iblis menyertai Yesus, dipilih Yesus menyertai Yesus, ditetapkan dan diutus untuk memberitakan Bible. Makanya tidak heran kalau Bible dalam memilih tentang Tuhannya saja sekarang bingung. Ada Yohanes bilang begini, Saksi Yehova bilang begitu, Tritunggal juga begitu, belum yang lain-lain. Bingung karena di sini ada pengajaran iblis yang menyesatkan kalian. Kita harus terima apa adanya ya. Ini karena iblis menyesatkan kalian. Makanya bagaimana yang 10? Nah di sini Yesus mengatakan demikian. Kita ambil perkataan Yesus lagi. Di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Kalau kita tanya orang Kristen, apa tuh tulus seperti merpati? Oh serempak, dia akan menjawab itu seperti malaikat. Oke, tetapi ketika saya tanya, cerdik seperti ular. Mereka bingung, putar-putar. Silahkan Pak Pendeta. Sedikit lagi mungkin ya, satu putaran lagi mungkin Ustaz Tata atau yang lain ya, izin ya, saya selesai. Silahkan apa itu ular, silahkan. Oke. Bentar Pak Pejuang, Pak Karadin, selamat pagi. Karadin, oke lanjut Pak Pejuang. Halo, bisa Ya, lanjut? silahkan Pak Pejuang, silahkan. Oke. Baik ya, jadi thank you. Mungkin saya juga terakhir lah ya, closing statement aja dari saya. Jadi nggak apa-apa teman-teman menganggap seperti itu, tapi keyakinan kami ya tentu ya itu kepercayaan kami sendiri. Saya juga nggak bisa paksakan gitu ya. Kalau teman-teman mau tulis kitab Injil sendiri ya nggak apa-apa ya, karena belum punya kan kitab Injil yang asli kan. Jadi seperti yang disampaikan teman tadi, dia mau tulis Injilnya sendiri ya nggak apa-apa, silahkan gitu.
gitu ya. Yang jelas kami punya kepercayaan kami sendiri berbeda gitu ya, terkait dengan ajaran-ajaran yang berbeda di dalam kekristenan ya. Di Islam pun juga banyak ya kan, ada Sunni, ada Syiah, beda-beda. Itu urus aja dulu punya kalian gitu ya kan, nggak usah mencampuri punya orang. izin izin Bang, Pak jangan Pejuang. kemana-mana. Izin sebentar, Jangan ini kemana-mana. jangan curhat. Saudara, kalau mau curhat Anda turun saja karena ini bukan room curhat. Mohon maaf ya. Makanya saya kan Lanjut. closing statement ya. Iya, jadi nggak ada curhat di sini, nggak ada curhat-curhatan. Ya, nggak Silakan curhat. lanjut saja, tanggapi. Iya, lanjut. Tidak curhat. Ya, Tenang aja Bang. Kok turun semua? Aduh, bahaya ini, bahaya. Saya baru naik padahal Ustaz. Bahaya. Waduh. Padahal kalau saya simak dari awal kan ada dua tuh. Yesus. Yesus Nazaret dengan Yesus Yunani. Tapi mau gimana lagi? Pambaal sih, jam kau Padahal jam mau kau. pagi-pagi pembahasan udah berat, oten-otennya kecepirit, susah lah.